Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan pagi ini kita kembali berjumpa dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan nafas hidup yang Kau masih percayakan bagi kehidupan kami. Kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah bersama, renungan pagi bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tanpa Toleransi dan Penganiayaan. Ayat intinya diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-20. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Keterangannya, penganiayaan dalam pelbagai bentuknya merupakan suatu perkembangan yang akan berjalan selama setan ada dan kekristenan memiliki kekuatan yang hidup. Tidak ada orang yang dapat melayani Tuhan tanpa menghitung terhadap dirinya sendiri perlawanan dari pasukan kegelapan. Malaikat-malaikat jahat akan menyerangnya karena mereka khawatir bahwa pengaruhnya akan menyerobot mangsa dari tangan mereka. Orang-orang jahat ditegur oleh teladannya dan bersatu dengan malaikat-malaikat jahat itu dalam usaha memisahkannya dari Tuhan dengan memasang pencobaan. Apabila cara-cara ini tidak berhasil, maka suatu kuasa memaksa dilancarkan untuk merongrong keyakinan. Akan tetapi selama Yesus masih menjadi juru damai manusia di tempat kudus di sorga, maka pengaruh membatasi dari Roh Kudus akan dirasakan oleh pemerintah dan rakyat. Hal itu masih memegang kendali terhadap perluasan hukum dalam negeri. Sekiranya bukan karena hukum-hukum tersebut, maka kondisi dunia akan jauh lebih buruk daripada yang sekarang. Sementara banyak di antara pemerintah kita menjadi agen setan yang giat, Tuhan juga mempunyai agennya di antara pemimpin bangsa. Musuh itu meningkatkan usaha kepada hamba-hambanya untuk menyodorkan ukuran-ukuran yang sedapat-dapatnya sangat menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi para negarawan yang takut akan Tuhan dipengaruhi oleh malaikat-malaikat kudus untuk menentang rencana-rencana tersebut dengan perdebatan yang tak dapat diterka. Dengan demikian, beberapa orang akan menahan arus kejahatan yang sangat kuat. Perlawanan musuh-musuh kebenaran akan dibatasi supaya pekabaran malaikat yang ketiga dapat berjalan. Ketika amaran terakhir akan diberikan, hal itu akan menarik perhatian orang-orang yang terkenal ini melalui siapa Tuhan sekarang sedang bekerja, dan beberapa dari mereka akan menerima amaran itu dan akan berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan pada masa kesukaran. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhanmu. Yoel 2 ayat yang ke-23. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah 2 ayat 17 dan 21. Pekerjaan Injil yang besar tidak akan ditutup dengan sedikit pernyataan kuasa Tuhan daripada yang menandai permulaannya. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita ketika pelayanan pekerjaan Tuhan berlangsung, sebagaimana pada awalnya kuasa kegelapan dan agen-agennya berusaha membujuk, menggoda umat-umat Tuhan untuk berpaling dari Tuhan. Tetapi apabila usaha membujuk ini tidak berhasil, maka seperti judul pekabaran firman Tuhan pagi hari ini, tanpa toleransi dan penganiayaan akan terjadi.
ketika dianiaya, diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan segala hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, ketika setan dan agen-agennya yang duduk di kursi pemerintahan menyerang, memaksa umat-umat Tuhan untuk berbalik dari Tuhan, Tuhan memiliki agen-agennya di kursi-kursi pemerintahan. Dan agen-agen Tuhan inilah yang akan berjuang, berusaha untuk mengatur segala sesuatunya sesuai dengan rencana Tuhan. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Ketika Tuhan mencurahkan kuasanya lah yang akan menyanggupkan kita sebagai umat-umat Tuhan untuk tetap berdiri teguh walau apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Mari terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun berat tantangan, walaupun kesukaran, penganiayaan menanti kita di depan, mari kita datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Dia, mengikuti apa yang Dia pandang baik. Maka sebagaimana Tuhan menang, kita pun akan menang. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pekabaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami. Apabila Kristus telah dianiaya oleh setan dan agen-agennya, maka kami sebagai umat-umat Tuhan pengikut Kristus juga akan diperlakukan sama pada akhirnya. Bantu kami untuk tidak menyerah, bantu kami untuk terus menyerahkan kehidupan kami dalam kendali kuasa-Mu ya Bapa. Merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau tiap hari dan dengan pertolongan Tuhan. Kami akan dimampukan melewati tantangan demi tantangan sehingga dengan pertolongan rahmat Tuhan kami bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terlebih khusus kami berdoa bagi semua kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya urapan kuasa roh hujan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Kami semua siap menerima meterai Allah yang hidup. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila Engkau datang kedua kali, kami siap menyambut Engkau di angkasa. Diberkati seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan, baik pribadi, keluarga maupun jemaat. Diberkati kami sebagai anak-anak, orang tua, bahkan kami semua dalam porsi kami masing-masing. Bantu kami untuk giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga apabila Engkau datang kedua kali, kami melihat sahabat, keluarga, rekan-rekan kami bersama-sama dengan kami siap menyambut Engkau datang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus